karena lupa membawa sinarnya. Demikian juga firman Tuhan layaknya sinar mentari yang tak berhenti menyinari kita dengan hikmatnya. Maka mari tetap setia merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 21 September 2021 tertulis di Amsal 26 ayat 21. Demikian dikatakan, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, songon arang tu gara ni api, jala songon soban tu api, songonido bawa parbada-bada pasobu parsalisian. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum manusia berkenalan dengan teknologi dan alat komunikasi yang canggih, manusia sudah memiliki alat komunikasi yang luar biasa yang dibawa sejak lahir, yaitu lidah. Dengan lidah manusia belajar menyampaikan informasi. Berkata-kata yang benar dan baik akan menghasilkan hal yang baik. Jika berkata-kata hal yang tidak sepantasnya pasti menimbulkan perpecahan. Ibarat arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Pertengkaran tidak akan terjadi apabila informasi yang disampaikan tidak dipelintir kebenarannya. Memang tidak semua informasi benar adanya. Karena itu kita harus menyelidiki dengan seksama. Sebab ada kalanya muncul berita-berita yang kelihatannya baik, sebenarnya berita itu busuk. Selain itu, pengamsal juga memperhatikan adanya bahaya lain, yaitu pembawa berita. Ia digambarkan sebagai orang yang berpura-pura ramah. Tidak jarang orang-orang terjerat pada berita yang disampaikannya, padahal isi dan motivasi berita itu mengandung kebencian terhadap musuhnya dan mengandung kata yang dapat membakar amarah orang yang mendengarnya. Saudara yang terkasih, Amsal Raja Salomo selalu menghadirkan serta memberikan solusi yang bijak bagi kita. Kita diingatkan agar kita bisa hidup dan terhindar dari berita bohong dalam kehidupan kita yang bisa memicu kemarahan. Dan kitab Amsal juga memberikan nasihat kepada kita untuk waspada dalam berkata-kata. Sebagai orang yang percaya, penulis Amsal memberikan gambaran jelas bagaimana seharusnya kita mempergunakan lidah kita. Tidak sepatutnya kita menggunakan lidah dengan tujuan penipuan. Sebab siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Bijaksanalah menggunakannya, sebab lidah itu tak bertulang. Lalu bagaimana kita bisa menyampaikan perkataan orang lain atau bantahan-bantahan yang kita hadapi? Apakah dengan tidak memperdulikan serta dengan tidak meresponi sudah menunjukkan sikap sebagai orang yang benar dan berhikmat? Memang ada kalanya kita cukup diam saja menghadapi ucapan atau bantahan orang lain. Namun ada kalanya juga kita harus meresponinya. Dengan cara apa? Bapak saya selalu menyukai film laga yang dibintangi oleh Steven Seagal. Dalam setiap aksinya dia tidak banyak melakukan gerakan. Ketika lawan menyerang, jagoan ini hanya melakukan sedikit gerakan saja, tapi sudah mampu melumpuhkan lawannya. Dia menggunakan jurus Aikido. Ilmu bela diri dari Jepang ini memang unik karena memanfaatkan tenaga dan serangan dari lawan untuk mempertahankan dirinya. Dalam relasi sosial dan menghadapi bantahan, kita dapat mengakui jurus Aikido ini. Ini untuk mempertahankan hubungan yang baik. Apa yang sering kita lakukan ketika sedang berdebat atau bertengkar? Kita berusaha menghabisi lawan kita dengan menyanggah habis-habisan semua ucapannya. Apakah teknik ini efektif? Tidak. Sebagian besar akan berakhir dengan sakit hati dan masing-masing kekeh dengan pendapatnya sendiri. Cobalah jurus Aikido ini. Caranya, dengarkan ucapan orang itu. Carilah pernyataannya yang juga Anda setujui. Ulangilah pernyataannya itu dengan menunjukkan
kesetujuan Anda dengan pernyataannya. Lalu kemudian selipkanlah pendapat Anda. Dengan cara ini, panasnya bara api pembantahan dapat diredam karena kita berusaha mencari titik temu di antara perbantahan itu. Akar dari pertengkaran adalah perbedaan pendapat. Dengan memperbesar wilayah kesepakatan, maka niscaya pertengkaran akan berakhir. Namun, tetap dengan memenangkan kebenaran yang seturut dengan kebenaran Tuhan. Itulah caranya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan agar hidup seturut dengan firman-Mu. Ajarkan kami untuk dapat mengelola setiap informasi yang kami terima, dan ajarkan kami juga untuk menggunakan perkataan kami, menyampaikan kebenaran tanpa menimbulkan perbantahan, agar damai sejahtera senantiasa hadir dalam hidup kami dan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.